الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Twin dan dirahmati Allah, sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, saya akan mengajak terlebih dahulu jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan yang berikut ini. Dengan membawa bukti berupa foto dan video, Lembaga Swadaya Pemerhati Buruh Migran, Migran Care, mendatangi ruang pengaduan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jalan Latuhar Hari Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang. Kedatangan mereka untuk melaporkan langsung temuan kerangkeng manusia di lahan belakang rumah Bupati Langkat, Sumatera Utara kepada Komnas HAM. Menurut Head of Migrant Study Research Center at Migran Care, Anis Hidayah, temuan tersebut berdasarkan laporan dari masyarakat bersamaan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin. Pihaknya menemukan 40 orang pekerja sawit yang diduga bekerja di ladang milik Bupati Langkat tapi mendapat perlakuan tak manusiawi dengan menampung para pekerja di dalam kerangkeng yang berada di rumahnya. Selain itu, para pekerja yang jumlahnya mencapai 40 orang menderita luka lebam. Ya, terkait kasus dugaan korupsi. Ya, ini jamaah Islami Twinda, ini subhanallah ya, kita terlepas dari apa yang terjadi sebenarnya karena memang kita juga tidak mengerti sebenarnya apa sih maksud dan tujuan dari hal tersebut. Nah, sekarang ini sedang didalami juga oleh pihak yang berwajib atau yang berwenang ya. Tapi yang paling penting, kita harus membahas hal-hal yang seperti ini nih. Kita harus yang namanya menjaga hubungan sesama manusia atau hablum minan nas. Selain hablum minallah, hablum minan nasnya juga harus baik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang tema yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadikan kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Dengan tema yang kita bahas adalah memanusiakan manusia. Masya Allah. Dan kita akan mendengarkan yang pertama tausiah dari guru kita Ustadz Maulana. Mohon izin Ustadz Maulana nih ya. Kalau berkaitan dengan dugaan tadi dalam video tersebut, bagaimana jika seandainya seseorang ini berbuat semena-mena ya. Karena mungkin kalau kita lihat posisi yang dimiliki atau jabatan yang dimiliki ini kayak dia salah gunakan untuk memberikan satu apa ya, boleh dibilang punishment sesuai kehendaknya. Mohon izin penjelasannya Ustadz Maulana, silakan. Iya, siap. Makasih banyak Mas Fadli, bagus banget pertanyaannya. Izin Habib Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. 2 hari menjelang bulan Rajab, tepatnya hari ini tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Insyaallah besok malam pertama Rajab. Jadi besok 29 Rajab, usahakan besok menghidupkan malam 1 Rajab. Siapa yang menghidupkan malam 1 Rajab dengan baca Yasin atau sholat atau apapun ibadah, maka tidak akan dimatikan hatinya.
Dan persoalan mengenai hati-hati. Hati-hati nih. Ternyata ada orang berbuat zolim. Dan mereka tidak menyangka nanti kelak di hari kemudian akan dibalas atas apapun yang dia lakukan di dunia ini. Apalagi namanya zolim kepada sesama manusia. Kalau mungkin menzolimi diri, taubat, istighfar. Allah juga maha pengampun. Tapi kalau berbicara tentang manusia, berkaitan dengan dosa kepada manusia. Betul tadi kata Mas Fadli di awal acara kita, ablu minan nas yang sangat penting. Iya, karena ternyata bisa jadi ada orang yang nanti kelak di hari kemudian menjadi muflis. Siapa itu kata Nabi yang muflis? Adalah orang yang habis pahalanya, habis ibadahnya, habis hajinya, puasanya, sedekahnya. Bahkan ibadah-ibadahnya. Karena kenapa? Karena harus membayar tunai di hari kemudian atas perbuatan zalim yang dia lakukan. Hati-hati jangan sampai kita berbuat zalim kepada sesama manusia. Bahkan bisa jadi kata Nabi sudah habis pahalanya dibagi-bagi, ternyata masih ada lagi yang datang mengadu di hari kemudian karena pernah dizalimi, maka dosa orang dia tanggung. Betul-betul orang bangkrut. Maka kalau ditanya tadi Mas Fadli, apa azabnya, apa siksaannya? Akan dihisas, akan disiksa di hari kiamat dengan cara menghabiskan semua amal ibadahnya. Bahkan mempertanggungjawabkan dosa yang tidak dia lakukan. Kasian banget. Nauzubillah, jangan hati-hati berbuat zalim kepada sama manusia. Apalagi mendapatkan laknat dari Allah. Kalau laknat berarti tidak ada rahmat padanya, tidak ada kasih sayang padanya. Ini padahal kita berusaha untuk mencuri perhatian Allah, mencuri kasih sayang Allah. Apalagi terancam. Ah, ini yang paling bahaya nih. Terancam dengan doanya orang yang dizolimi itu. Karena doanya orang yang dizolimi itu tidak ada pembatas. Langsung sampai kepada Allah. Maka hati-hati ketika kita menyakiti orang, melukai orang, mengambil haknya orang. Maka ketika dia berdoa, maka doanya sangat diijabah dan bisa membahayakan orang yang berbuat zalim. Karena kalau dia berkata kepada Allah mengadu dengan doa-doanya, karena dia merasa terzalimi, maka kelak kita akan mendapatkan nauzubillah atas doa-doa yang didoakan oleh orang yang dizalimi itu. Apalagi setiap hari kita memohon mendapatkan hidayah dari Allah. Minimal 17 kali kita memohon hidayah. Dan ternyata orang yang zalim kepada orang susah untuk mendapatkan hidayah. Petunjuk dari Allah. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita tiap hari meminta agar senantiasa berada di jalan yang lurus. Tapi ketika orang berbuat zalim kepada seseorang, maka siksanya tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Bahkan yang paling parahnya, jika kita zalim kepada seseorang, maka apa siksaannya? Maka dijauhkan dari al-falah. Apa itu? Kebaikan. Baik itu di dunia maupun di akhirat. Baik kebaikan, keselamatan, kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat itu dihilangkan. Apalagi yang terakhir, apa itu? Mendapatkan kezaliman adalah sebab datangnya bencana dan malapetaka. Jadi jangan kenapa saya ada masalah seperti ini? Ya. Kenapa saya ada dihasap seperti ini? Bisa jadi Anda pernah melakukan kezaliman. Betul. Cari orang-orang yang pernah kezaliman. Ini macam-macam konteksnya sebenarnya. Intinya adalah orang yang lebih mampu, yang lebih kuat kepada orang yang lebih lemah. Orang kaya kepada orang miskin, bos kantor kepada atas Karena kepada bisa bawahan. jadi karena jabatan kita itu Iya. harusnya melindungi, betul, mengayomi, Iya. bukan malah menyiksa. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Berbicara tentang memanusiakan manusia. Nah sekarang kita bicara konteksnya berbeda nih. Mungkin konteksnya lebih kepada punishment atau hukuman ya kepada seseorang. Bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia? Apa yang harus didahulukan? Keadilankah atau prikemanusiaankah? Nah sekarang kita bicara masalah tentang batas dan juga hukuman nih. Kalau kita bicara masalah tentang hukuman ya, terus bicara masalah memanusiakan manusia, ini agak sedikit jadi apa? Rancu. Apa yang harus dilakukan, Bib? Mohon izin penjelasan. Ini Silakan. menarik. Rasulullah SAW bersabda, "Giwa dunya bi arba'ati asya." Al-awwal bi ilmil ulama, wa tsani bi adlil umara. Nah, bi adlil umaranya ini dengan adilnya seorang ulama. Yang ketiga sakhwat lagnia, yang keempat bidu'ail fuqara. Tapi yang kita bahas adalah dengan adilnya seorang ulama. Masya Allah. Oh bukan, Silakan. umaro. Umaro. Ya, Kalau gitu khair. berdiri, Bib. Mungkin Ya, kalau berdiri Apaan Mas Fadli, Iya, apaan lebih Ustadz Syam, Ustadz Maulana. detail sekalian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi wa azwajih wa dhurriyyati wa ahlul wa ansari wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat yang alhamdulillah kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Yang insya Allah kita dapat ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita dan bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallam, "Giwamud dunya bi arba'ati asya." Yang kita bahas di sini adalah dengan adilnya umara, bi'adil umara, pemimpin harus adil. Manakah yang harus didahulukan? Peri kemanusiaan atau keadilan? Tegaknya suatu keadilan akan membuat manusia aman dan nyaman. Jadi ada rasa keadilan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kalau misalkan anakku Fatimah dia mencolong atau dia mencuri, saya akan kupotong tangannya. Maknanya adalah adil untuk semuanya, adil untuk siapapun dengan hukum yang jelas. Makanya adil itu adalah membuat nyaman, aman dan tentram. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Dan berlaku adillah kamu semuanya. Sesungguhnya Allah menyukai manusia atau siapapun mereka yang berbuat adil. Jadi adil dikedepankan. Dan namun juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan orang yang terkena kejahatan untuk memberikan maaf. Jadi kalau misalkan nih contoh nih, aneh ambil jamnya, terus dirampok. Copet dong. Ya kan dirampok, diambil. Jambret saat ketangkep orangnya. Terus karena berdua dikejar, nggak ada masa, kalau ada masa habis dia. Iya. Ya kan? Akhirnya dapat orangnya dipulangin. Kalau misalkan ente mengikhlaskan, nggak apa-apa. Karena punya hak untuk mengikhlaskan ataupun memaafkan. Udahlah nggak usah dilaporin. Tobat ya, minta ampunan kepada Allah. Ini adalah apa? Segala sesuatu yang dia milikin hati yang baik. Orang yang terkena kejahatan untuk memberikan maaf atas kejahatannya tersebut di sisi pri kemanusiaannya sebagaimana dijelaskan faman afa waslaha fajruhu 'ala Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, yang memaafkan dan berbuat baik Allah kasih pahala yang besar, ganjaran dari Allah yang luar biasa. Kayak tadi tuh dijambret ya kan, tangkap orangnya atau dia masuk ke dalam rumah, dimaafkan ya udahlah ya kan, dia ikhlaskan sebagaimana cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang dimana dia mau dicuri rumahnya, diambil pas tahu oh ternyata rumah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Akhirnya Masya Allah saya ikhlaskan uang tersebut yang kau ambil. Mungkin itu rezekimu, dibilang gitu. Karena apa? Karena orang yang nyolongnya juga gak tahu kalau itu adalah rumahnya seorang manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai keberkahan yang luar biasa. Intinya adalah kalau orangnya ikhlas, bismillah. Kalau nggak ikhlas, maka terjadi sebuah hal, hukum dunia juga berlaku atau hukumnya Allah juga berlaku. Intinya adalah gini, keadilan harus ditegakkan sesuai dengan aturannya. Kalaupun sang korban memaafkan, dia mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak maafin, itu haknya dia. Nggak mau, saya nggak ikhlas, saya nggak ridho. Udah, kita adilin aja, pakai hukum aja. Itu haknya dia. Karena apa? Karena yang dimiliki haknya adalah ketika dia sakit hati, merasa dia disakitin atau diambil, dia boleh melaporkannya. Itu hak dia. Masya Allah. Jadi balik lagi ke kita masing-masing kalau Iya, bicara masalah. Tapi individunya. bicara masalah tentang keadilan ini memang harus lebih ditegakkan ya. Betul. Jadi bicara masalah tentang kemanusiaan, kalau memang itu bentuk dari keadilan ya mau nggak mau kita tetap lakukan itu. Betul. Ya, Kalau Masya misalkan Allah. contoh nih, ada berita tuh Iya. di mana seorang nenek-nenek yang mencuri karena untuk makan dan lain sebagainya, akhirnya dia diadilin. Nah, pri kemanusiaannya kasihan lah gitu Iya, kan. tapi keadilan tetap harus Iya. ditegakkan. Kalau yang punya harusnya udah nggak apa-apa lah, ambil aja Betul. ikhlas. Itu kan nggak seberapa. Terima kasih banyak kami atas penjelasannya, jazakallah khairan katsiran. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Kalau tadi bicara masalah tentang orang yang berbuat semena-mena, itu bentuk dari keadilan memanusiakan manusia. Nah sekarang kita lanjut lagi yang mungkin secara fisik tidak berkaitan. Nah tapi larinya ke secara lisan. Yang namanya manusia zaman sekarang ini, mohon maaf ya buat jamaah yang ada di rumah, banyak banget orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain nih. Kata-kata lebih baik ini justru mencelakakan nih.
Karena biasanya merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya lebih tinggi jabatan dan lain-lain macam-macam. Nah ini apa nih kira-kira balasannya Ustadz Syam bagi orang-orang nih yang suka merendahkan orang lain melalui lisannya? Mohon izin penjelasan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Itulah mengapa ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju istananya Firaun, tempatnya Firaun bersama dengan saudaranya Nabi Harun alaihissalam, mereka diperintahkan faqula lahu qawlan layyina, ya, datanglah kalian berdua, berangkatlah kalian berdua dengan kalimat-kalimat yang lembut terhadap orang yang engkau dakwahi tersebut. Lalu Nabi Musa alaihissalam tetap meminta kepada Allah, kalau begitu ya Allah, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jikalau itu perintahmu ya Allah, maka lapangkan dadaku, mudahkan urusanku dan lepaskan kekakuan daripada lisanku ini ya Allah, agar dia mengerti ucapanku. Maka subhanallah, mereka meminta kepada Allah agar ucapan-ucapannya tidak sampai, yakni tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama yang penting diingat, apakah sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun jikalau dikatakan apa hukum atau apa hukuman bagi orang-orang yang merendahkan orang lain dengan caciannya, dengan lisannya, ataupun menyakiti orang lain dengan cacian dan lisannya, maka Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. Satu surah khusus membahas tentang ini. Wail, maka kecelakaan, celaka, neraka wail. Bagi siapa? Likulli humazatil lumazah. Bagi mereka yang suka mencela, mengumpat, mencaci maki orang lain. Ada humazah, ada lumazah. Subhanallah, indahnya bahasa Al-Quran membedakan antara humazah dengan lumazah. Padahal kalau kita lihat Al-Quran terjemahannya itu hanya mengatakan neraka wail atau celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat atau mencaci maki orang lain. Padahal Al-Quran menyebutkan humazah wa lumazah. Siapa humazah? Mereka yang mencaci maki orang lain, merendahkan orang lain dengan ucapannya. Dengan lisannya dia menyakiti perasaan orang lain. Dengan lisannya dia merendahkan orang lain. Dengan lisannya dia mencaci maki orang lain. Kemudian yang kedua dikatakan lumazah, humazah, lumazah. Lumazah apa? Dengan sikapnya. Jadi dengan sikapnya. Karena kalau sekarang subhanallah, inilah buktinya Al-Quran berlaku sepanjang zaman. Mungkin sekarang kita enggak nyakitin orang dengan ucapan kita, tapi dengan status. Kita enggak nyakitin orang langsung dengan ucapan kita, hei kau ini, kau ini, kau ini, kau ini. Tidak, tapi kita singgung dia dengan status. Kita posting sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain. Maka ternyata itulah hebatnya Al-Quran yang berlaku sepanjang zaman, mengatakan pengumpat itu ada dua. Ada humazah, ada lumazah. Ada yang mengumpat dengan ucapannya, ada yang mengumpat dengan perbuatannya ataupun sikapnya. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Karena mereka merasa jabatan adalah segalanya. Karena mereka merasa kedudukan adalah segalanya. Karena mereka merasa lebih tinggi daripada orang lain. Maka mereka mengumpat itu. Ternyata yahsabu anna malahu akhladah. Mereka menyangka jabatan, kedudukan, harta itu akan menyelamatkan mereka ataupun abadi. Kalla la yumbadanna fil hutama. Intinya mereka dianggap orang yang merugi. Dan mereka adalah orang yang celaka. Dan mereka akan mendapatkan neraka wail di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillah min zalik. Makasih banyak Ustaz Syam atas Sama-sama, penjelasannya. Mas Masya Fadli. Allah, bicara masalah tentang memanusiakan manusia ini ternyata banyak banget yang harus kita perbaiki juga nih. Takutnya nanti di antara salah satu yang dibahas guru-guru kita ini ada terdapat dalam diri kita. Nah, hari ini kita akan membahas masalah selanjutnya yang makin menarik ini. Katanya saya dengar nih Ustadz Maulana, mohon izin ya. Iya. Bicara masalah tentang orang yang nggak bisa memanusiakan manusia dikarenakan ada hati nuraninya yang rusak.
Nah ini seperti apa contohnya mungkin ciri-ciri dari hati nurani orang yang rusak? Ustaz Maulana? Ciri-ciri hati nurani yang rusak. Iya betul. Gini, coba diri semua. Hah? Izin, Berdiri. Siap. Iya. Tunggu sebentar ya. Kenapa Ustaz? Untuk menjawab ini, Faus. Mau tahu bagaimana ciri-ciri hati yang rusak? Kita akan jawab setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana ya. Dan nanti segmen berikutnya ini akan ada sedekah subuh dari Habib. Jangan kemana-mana. Tetap di Islami Tindak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Pertanyaannya apa ya?